Jose Mourinho puji penampilan apik Miss Hilgers saat hadapi Fenerbahce. Kevin Dix tegaskan akan gabung timnas Indonesia, potensi akan temu STY di Bahrain. Cina konfirmasi akan laporkan timnas Indonesia jika memainkan Miss Hilgers dan Eliano. Martin Paes dipastikan bakal dibawa ke Bahrain dan juga Cina. Emil Audero konfirmasi siap bela timnas Indonesia, beri sinyal susul ke Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Fenerbahce, yakni Jose Mourinho, dibuat takjub dengan penampilan lawannya FC Twente. Begitu juga dengan bek Miss Hilgers yang bermain apik. FC Twente berhasil menahan imbang tim kuat asal Turki, yakni Fenerbahce, yang dilatih oleh Jose Mourinho di pertandingan Liga Eropa 2024. Hasil pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Dalam pertandingan itu, klub Miss Hilgers FC Twente menunjukkan permainan yang sangat dominan, meski akhirnya bermain imbang 1-1. Baik timnas Indonesia Miss Hilgers menunjukkan catatan luar biasa ketika diturunkan bermain bersama dengan FC Twente melawan tim raksasa Turki yakni Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho. Penampilan klub yang diperkuat Miss Hilgers ini di luar prediksi. Sebelum laga, banyak yang meramalkan bahwa Fenerbahce bakal menang mudah atas FC Twente. Namun nyatanya Fenerbahce kesulitan bermain melawan FC Twente tersebut. Performa Miss Hilgers sebagai pemain bertahan pun patut diapresiasi. Melansir dari Woscoret, Miss Hilgers berperan besar di tim FC Twente dengan membuat 87 sentuhan bola, tertinggi di antara pemain FC Twente yang lain. Selain itu, Miss Hilgers juga membuat 3 clearance dan masih bisa membantu penyerangan dengan melepaskan 1 shot ataupun tembakan. Jose Mourinho memuji barisan pertahanan FC Twente, termasuk penampilan apik Miss Hilgers. Mereka bertahan dengan baik, menekan dengan baik di depan, dan tahu bagaimana mundur saat diperlukan. Mereka bermain dengan kompak dan terorganisasi. Pemain mereka juga sangat bagus. Salah satunya Miss Hilgers, kata Jose Mourinho. Federasi Sepak Bola Cina yakni CFA disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hal itu akan dilakukan jika memainkan Miss Hilgers dan Eliano Renders saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Informasi itu dikeluarkan oleh media asal Cina, yakni 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI kepada Miss Hilgers dan Eliano Renders tidak sesuai regulasi. Berdasarkan pemberitaan Sport Weekly, proses naturalisasi Miss Hilgers dan juga Eliano Renders tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Tulis 163.com. Jelas, ini merupakan operasi ilegal. Andai Miss Hilgers dan Eliano Renders tampil menghadapi timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina CFA akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi 2 pemain Indonesia tersebut tidak sesuai prosedur. Tegas 163.com. Lantas, apa benar proses coba ini Miss Hilgers dan juga Eliano Renders tidak sesuai dengan prosedur? Proses naturalisasi Miss Hilgers dan juga Eliano Renders telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah WNI Miss Hilgers dan juga Eliano Renders pun dilakukan di teritorial Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Bisa dibilang, apa yang diulas oleh 163.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada timnas Indonesia. Seiring kehadiran Miss Hilgers dan juga Eliano Renders, kekuatan timnas Indonesia pun praktis menguat. Miss Hilgers bakal memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Eliano Renders akan menambahkan dedobrak skuad Garuda lewat tusukan-tusukan tajam yang dimilikinya. Anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga mengisyaratkan adanya pemain keturunan berposisi kiper yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Banyak netizen yang langsung menyebut sosok itu adalah Emil Audero. Ya, Martin Paes menjadi primadona karena tampil apik bersama dengan timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi serta Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, kini pecinta sepak bola tanah air was-was karena kiper FC Dallas tersebut dikabarkan cedera jelang melawan Bahrain. Maka dari itu, banyak yang beranggapan bahwa skuad Garuda
masih membutuhkan sosok Emil Audero untuk dinaturalisasi. Bertepatan dengan situasi ini, Esko PSSI Yani Araceno Lingga mengisyaratkan ada kiper keturunan yang tertarik. Hal itu disampaikan Araceno Lingga ketika tampil di Liputan 6. Ia memang tidak menyebut identitas kiper keturunan tersebut. Kita berharap dengan perkembangan seperti ini terus naik, itu membuat pemain-pemain yang tadinya mikir-mikir, seru juga ya. Kayak kemarin Martin Paes yang masuk, wow, seru juga. Akhirnya apa? Kiper-kiper lain ya juga tadinya masih ngintip-ngintip mau juga. Ucap Arya Sinulinga. Kendati begitu, banyak netizen Indonesia yang berspekulasi bahwa penjaga gawang yang dimaksud adalah Emil Audero. Emil Audero memang eligible untuk membela timnas Indonesia. Ia lahir di Mataram dan punya ayah warga negara Indonesia. Kabar baik datang dari pemain keturunan Indonesia. Xia, satu persatu pemain keturunan yang sudah lama didambakan oleh PSSI, mulai tertarik membela timnas Indonesia. Setelah Messi Legers, kali ini ada Kevin Dix. Kevin Dix, bek FC Copenhagen di Liga Denmark, telah menarik minat dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia sejak 3-4 tahun yang lalu. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Dia eligible atau memenuhi syarat untuk bermain dengan timnas Indonesia karena kakek dan neneknya berasal dari Indonesia. Kakek Kevin Dix disebut lahir di Ambon, Maluku. Nama panjang Kevin Dix bahkan Kevin Dix Bakar Besi. Marga yang terdapat di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kepada media Denmark yakni Bold, pada beberapa waktu lalu Kevin Dix buka-bukaan mengenai pendekatan yang dilakukan oleh PSSI yang membuatnya mempertimbangkan tawaran membela timnas Indonesia. Mereka sebenarnya untuk pertama kalinya menelepon agen saya. Ini jelas merupakan kehormatan besar bahwa mereka merasa saya akan menjadi tambahan yang berharga untuk tim, ujar Kevin Dix. Timnas Indonesia telah berkembang sangat cepat, dan makin banyak pemain yang seperti saya memiliki 2 kewarganegaraan dan bergabung ke dalam tim, itu sangat bagus, jelas Kevin Dix. Mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia kali ini, dan mereka mungkin memiliki kesempatan lebih besar jika lebih banyak pemain bergabung, tegas Kevin Dix. Dengan pernyataan ini, Kevin Dix nampaknya tidak lama lagi akan bersalaman dengan Erick Thohir sebagai bukti siap untuk dinaturalisasi. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain. Kemungkinan besar Kevin Dix akan memantau pertandingan tersebut, entah secara virtual atau bahkan bisa datang langsung ke Bahrain dan bertemu dengan Sintayong. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji memastikan Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Bahrain dan juga Cina. Padahal kiper FC Dallas itu dikonfirmasi mengalami cedera ringan. Kabar kurang sedap harus didapat timnas Indonesia pada Kamis 3 Oktober 2024. Pasalnya, Martin Paes terpaksa harus keluar dari skuad FC Dallas saat menghadapi SJ Equerries pada pagi tadi. Sang kiper dikonfirmasi terkena cedera pergelangan tangan. Terkait kondisinya, Sumarji ikut mengonfirmasi Paes mengalami cedera ringan dan sedang menjalani pemulihan. Diharapkan kiper berusia 26 tahun tersebut segera pulih sehingga dapat membela timnas Indonesia di 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sudah hubungi Martin Paes, dia hanya mengalami cedera ringan, kata Sumarji. Kita lihat beberapa hari ke depan. Sekarang dia sedang menjalani recovery, lanjut CEO Bayangkara FC tersebut. Meski sedang mengalami cedera, Martin Paes tetap akan masuk dalam daftar 27 pemain yang telah ditetapkan. Tiket menuju Bahrain pun juga telah disiapkan PSSI. Martin Paes tetap kami panggil dan disiapkan tiket pesawat ke Bahrain, terang Sumarji. Sementara FC Dallas masih ada 1 pertandingan, yakni melawan Portland pada 7 Oktober 2024. Jika Paes sudah fit, bukan tidak mungkin sang kiper akan tampil di laga itu sebelum membela timnas Indonesia. Namun, jika kondisinya tak kunjung membaik, maka kemungkinan akan absen lagi. Selain itu, baru Martin Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk beraksi di 2 laga lanjutan grup C melawan Bahrain dan juga Cina. Skuad Garuda akan menantang Bahrain di Bahrain National Stadium Arriva pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Setelah itu mereka akan bertolak melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 malam.